Pas aku lagi chatan, tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki. Hai guys, balik lagi sama aku, Kakak Vera, Kakak Ia, di channel aku ini. Hai guys, happy Halloween semuanya. Walaupun sebenarnya udah telat, tapi nggak apa-apa lah ya guys, kita nyusul aja. Jadi guys, karena sekarang lagi Halloween, jadi aku bakalan bagiin paranormal experience yang pernah aku alami. Jadi kan supaya cocok gitu temanya Halloween dan hantu. Oke guys, langsung aja aku mau cerita tentang paranormal experience yang pernah aku alami. Jadi guys, ini kejadiannya tuh waktu aku masih SMP. Nah, pas itu tuh udah mau tahun baru gitu, persiapan tahun baru. Jadi aku sama teman-teman aku, kita tuh latihan nari. Kita latihan nari buat nyambut tahun baru. Jadi sebenarnya tuh rumah aku sama rumah teman aku itu deketan, jalan kaki juga nyampe gitu. Tapi suara geledek guys, mau hujan. Jadi sebenarnya rumah teman aku sama rumah aku itu deketan. Tapi jalan 5 menit aja udah nyampe sebenarnya. Tapi ya namanya bocah-bocah ya, namanya anak-anak SMP gitu kan, lagi zaman-zamannya lagi pengen bareng-bareng sama temen. Jadi temen aku tuh ngajakin nginep aja di rumah aku gitu katanya. Ya udah deh, yang aku tadi ya udah nginep aja deh, lebih enak juga soalnya ngumpul-ngumpul bisa tidur bareng kan. Jadi habis latihan capek, cuci kaki cuci tangan bersih-bersih langsung tidur sama teman-teman aku gitu. Jadi aku nginep lah di rumah teman aku, tapi tidurnya bukan di rumah teman aku, nggak jadi di rumah teman aku, di rumah tetangga sebelahnya sama tante. Ada tante juga, kita juga suka latihan di situ. Nah kata tante itu tidur di situ aja, ya udah kita tidur di rumah tante itulah. Jadi akhirnya jadi semua tuh kita tuh tidurnya jejer gitu kan, kayak jejer ikan sarden gitu. Nah kita tidur. Nah teman-teman aku nih tidur duluan ya. Nah aku waktu itu tuh baru dibeliin HP dan baru pertama kali pacaran. Jadinya teman-teman aku tidur, aku sibuk chatan sendiri gitu, sibuk chatan sama pacar aku itu. Nah sambil ngecas aku tuh chatannya. Jadi orang-orang tidur di belakang aku di kasur, nah aku di depan itu lah sambil ngecas di depan meja sambil ngecas di situ. Pas aku lagi chatan, tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki. Dia tuh lantai tempat rumah tante itu tuh nggak di dapurnya tuh, nggak di itu loh, apa namanya, nggak di keramik. Jadinya dia tuh cuman dipasangin kayak tiker, ada tiker khusus untuk lantai, ada banget dia tuh tiker khusus lantai. Nah dia tuh tiker itu tuh setiap diinjak, nah dia tuh bunyi tek gitu, pokoknya setiap ada yang jalan pasti bunyi, dia kedengeran. Nah itu tuh aku dengar suaranya tuh, set, aku masih main HP gini, aku nolak sini, dia tuh suaranya di dapur. Jadi kita kan tidurnya di ruang keluarga ya, jadi kita tuh tidurnya di ruang keluarga rame-rame, soalnya tidur di ruang keluarga, jadi kasur dikeluarin ke ruang keluarga, kita tidur. Jadi dapur sama ruang keluarga tuh cuman dipisah sama horden. Jadi pas suara langkah kaki itu, aku pikir teman aku bangun ke belakang gitu ke dapur. Aku nolak kayak gini, aku ngecek teman-teman aku gitu kan, ngecek teman-teman aku itu masih pada tidur, sama tante yang punya rumah juga masih tidur. Dah, aku masih positive thinking tuh, mungkin salah dengar, sudah aku main HP lagi. Tiba-tiba bunyi lagi, tapi kali ini bukan langkah kaki, bunyi orang nuang air minum ke gelas plastik. Nah nuang air dari cerek. Pertama-tamanya aku masih positive thinking juga itu, padahal udah gemeteran, tangan udah gemeteran main HP, tapi tangan udah gemeteran itu lagi chatan sama pacar aku. Tiba-tiba bunyi gelas ditaruh di meja, ya di situ langsung ini bukan air keran. Langsung aku matiin HP aku taruh di situ langsung cepet. Aku ke belakang tidur, langsung tutup selimut gitu kan.
Nah udah deh, tutup selimut. Jadi HP aku tuh nggak aku silent guys, jadi bunyinya tuh gede banget, soalnya itu kan baru beli HP ya, masih yang agak sombong sedikit gitu kan. Suara HP-nya aku gedein, terus tuh keyboardnya itu aku bunyinya tuh kencang, kerak gitu. Nggak, kalau misal pokoknya kalau diketik bunyinya tak bunyinya ya. Jadi aku tidur tutupan gini, jangan sampai apa aku bunyi, jangan sampai dia ngechat, jangan sampai dia balas chat aku. Aku pikirin kayak gitu ya. Tiba-tiba bunyi lah banyak banget chat dari pacar aku tuh di situ. Kenapa harus bunyi? Jadi aku tuh takut kalau hantu itu tahu aku belum tidur, soalnya HP aku bunyi. Jadi aku berdoa supaya HP aku nggak bunyi. Tiba-tiba HP aku bunyi, tutupan aku masih tiba-tiba, nah keyboard HP aku tuh bunyi kayak ada kan. Jadi HP aku tuh kan dikasih kata sandi, jadi sebelum Mas bisa buka HP aku tuh harus buka kata sandi dulu. Jadi keyboardnya kan bunyi berisik ya. Nah jadi pas itu tuh HP aku bunyi, ada yang chat masuk, dan tiba-tiba HP aku juga bunyi suara keyboard, kayak ada orang lagi buka password HP aku gitu kan. Kok bunyi? Aku mikir kok bunyi, jangan-jangan teman aku bangun, mungkin dia mau balesin ke pacar aku kalau aku udah tidur, kali dikira aku udah tidur gitu kan. Jangan-jangan teman aku nih lihat gak ya, ini masih tutupan kayak gini selimutnya, lihat gak ya. Aku kumpulin keberanian, aku lihat kayak gini, set. Pas aku lihat nggak ada siapa-siapa, set, tutupan lagi sambil tambah gemeteran anaknya. Soalnya keyboard HP aku bunyi tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang mainin HP aku, dan HP itu baru beli gitu. Rasanya tuh kayak oh my god, kalau rusak nggak mungkin lah, ini HP baru beli, masa iya langsung rusak, bisa ngetik sendiri. Jadi aku gemeteran. Nah jadi kasur yang kita tidurin itu kasur per, jadi setiap ada orang bergerak dia turun gitu kan, jadi kerasa kita. Jadi kasurnya tuh goyang terus guys. Perasaan aku pegang sebelahnya nggak ada yang belok, semuanya tidurnya tenang gitu. Tapi per kasurnya tuh kayak gini terus, kayak ada yang bergerak gitu di kasurnya masuk. Nah jadi jangan bergerak bro. Dalam hati aku bilang gitu, jangan gerak, aku mohon. Dan aku tuh tidurnya saat itu bukan di tengah dan bukan di ujung sana, aku tidurnya di ujung deket dapur, jadi cuman ya sampingan sama gorden dapur, jadi buka langsung ke dapur. Itu rasanya tuh kayak mau mati banget. Aku doa banget semoga salah satu temen aku atau tante yang punya rumah tuh bangun. Dan tiba-tiba tante yang punya rumah bangun, dan dia tuh lihat aku aneh, soalnya kan aku tidur nggak pernah tutup sampai kepala gitu. Nah kata tante yang punya rumah tuh bingung gitu, kenapa nih anak tutupan kayak gitu. Jadi dia ngomong, biasanya kan dia kalau bangun diem aja. Nah itu tuh manggil, Bira kamu kenapa, katanya. Langsung aku buka, nggak apa-apa tante, aku bilang gitu. Udah deh, itu belum berani cerita aku ya, nggak apa-apa tante. Langsung cepet-cepet tidur aku, HP langsung aku silent, mumpung tante itu masih bangun, HP langsung aku silent, aku langsung tidur. Besok paginya baru aku cerita sama tante itu. Semalam tuh tante ya, aku ceritain lah pokoknya sedetail-detailnya. Si tante itu ngomong gini, emang di rumah tante tuh ada, soalnya kan dia punya anak kecil guys ya. Tante itu bilang anaknya tuh memang suka nangis sambil nunjuk pojokan yang kosong gitu. Dia bilangnya badut gitu, ada badut sambil nunjuk sambil nangis ketakutan. Tante itu biasanya kalau nenangin anaknya suka pakai sapu lidi ya. Kalau di tempat aku ya, kita tuh percaya kalau misalnya hantu itu takut sama sapu lidi. Jadi tante itu ambil sapu lidi digebas-gebas kayak gini lah. Nah anaknya langsung diem. Hujan guys, maaf ya guys kalau misalnya agak suara berisik. Nah pas udah dikebas di ujung itu, nah anaknya langsung diem, katanya udah pergi gitu.
Dan aku pas dengar itu, untung aku semalam nggak tahu kalau misalnya di rumah itu emang ada gitu. Jadi takutnya tuh nggak lebih lagi gitu, takut tapi nggak yang sampai banget itu enggak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Tuhan tuh ngapain juga sih mainin HP aku? Nggak masuk akal banget sih sebenarnya. HP aku sampai bunyi keyboardnya kayak gitu. Apa emang HP aku rusak dari sananya? Masa iya baru-baru rusak? Tapi guys, yang jelas banget aku dengar langkah kaki sama itu nuang air ke gelas plastik sama digeprak gitu, naruhnya tuh geprak gitu loh di mejanya tuh. Wah, setelah itu aku nggak pernah lagi kalau nginep di situ, aku nggak pernah lagi itu tidur. Terakhir aku selalu tidur luar soalnya udah kapok guys, serem banget guys. Walaupun kita nggak lihat itu tapi bikin merinding guys. Bayangin aja kamu sendirian yang belum tidur tiba-tiba ada kejadian kayak gitu kan. Bikin oh my gosh, what is Oke guys, itu dia pengalaman experience aku. Sebenarnya masih ada lagi, tapi untuk episode berikutnya guys, kalau kalian mau paranormal experience yang berikutnya, silahkan tulis komentar di bawah ya guys. Aku bakal ceritain lagi karena aku tuh sebenarnya aku orang yang agak ya guys, agak sering mengalami kejadian seperti itu, tapi aku kadang nggak sadar gitu. Jadi nanti aku bakal ceritain ya guys kalau kalian mau. Nah itu tadi paranormal experience aku. Gimana? Apakah kalian juga punya pengalaman paranormal experience? Ataukah hantu di rumah kalian juga bisa mainin HP kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Atau juga kalian juga pernah ngalami HP keyboard kalian bisa ngetik sendiri walaupun HP-nya baru beli. Oke guys, itu tadi. Dan happy Halloween guys. Sorry ya, baru ngucapin sekarang, udah telat banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Udah serem belum guys aku sekarang? Emang serem sih, kemarin emang mukanya serem. Oke guys, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan terima kasih sudah nonton. Bye. Bye-bye.